Selamat bertemu kembali para siswa teknik dan bisnis sepeda motor dan para pencinta otomotif. Bahasan kita hari ini adalah pengukuran blok silinder. Ya, jadi dalam masa pembelajaran ini kita tidak boleh terhenti walaupun dengan kondisi-kondisi COVID, ya kan? Jadi kita akan melakukan pengukuran diameter blok silinder dengan menggunakan alat yang pertama jangka sorong, yang kedua mikrometer. Nah, di sini saya beritahukan seharusnya dalam pengukuran diameter silinder ini kita menggunakan mikrometer yang ketelitiannya 1/1000. Jadi ini kita menggunakan ketelitian 1/100. Jadi tidak boleh terhenti proses pembelajaran walaupun di masa lockdown atau di masa COVID seperti ini. Selanjutnya bore gauge, ya, bore gauge, silinder bore gauge, dan pemegang bore gauge. Langkah pertama yang kita lakukan membersihkan bagian-bagian silinder yang akan kita ukur. Hari ini kita mengukur silinder, diameter silinder sepeda motor jenis bebek. Pertama kita harus menentukan mana sumbu X. Ya, sumbu X itu yang sejajar dengan poros engkol. Ya, sumbu X, sedangkan sumbu Y yang memotong poros engkol. Langkah pertama, setelah komponen ini bersih, langkah pertama kita ambil jangka sorong. Kita mengukur diameter atas daripada jangka sorong. Kita ambil lurus. Ya, setelah kita ambil posisi lurus, kita kunci supaya dia tidak lari. Kita baca hasil pengukuran. Hasil pengukuran yang kita dapat 50,02. Ya, 50,05. Hasil pengukuran ini kita tuliskan hasil pengukuran jangka sorong 50,05 mm. Setelah kita mendapatkan hasil pengukuran jangka sorong, jadi kita bisa menentukan mikrometer yang ketelitian berapa kita ambil. Nah, mikrometer dengan pengukuran skala 50 sampai 75 mm. Itulah salah satu kegunaan dari pengukuran jangka sorong tadi. Jadi kita ambil 50,75 karena hasil pengukuran kita tadi 50,05. Selanjutnya kita juga bisa pengukuran dengan jangka sorong tadi juga menentukan kita untuk anvil, menentukan kita dalam mengambil ukuran anvil dan washernya. Maka kita ambil anvil yang ukurannya 50 dan washernya 1 mili. Nah, inilah fungsi daripada pengukuran menggunakan jangka sorong. Setelah pengukuran jangka sorong tadi dan kita telah menentukan mikrometer skala pengukuran 50 sampai 75 mm dan menentukan anvil atau rod yang kita pakai dan washernya, maka selanjutnya kita akan merangkai bore gauge. Kita pasangkan dial gauge. Nah, jadi pemasangan dial gauge ini ada hal yang harus kita perhatikan. Kita perhatikan pemasangan dial gauge kamera. Yang pertama, ini jarum yang pendek. Jarum yang pendek itu pada posisi 1. Ya, pada posisi 1. Jarum yang panjang kita buat di skala 0. Jarum yang panjang
kita buat di 0. Ya, seperti ini. Dah, ini kita kunci. Ini angka 1 yang pendek, jarum pendek tepat di angka 1, jadi dia masuk. Yang panjang kita buat di posisi 0. Setelah demikian, maka kita lanjut pemasangan rod, anvil atau rod dan washer. Rod yang kita ambil 50, washernya yang kita ambil yang 1 mili. Ya, yang 1 mili. Jadi sekarang kita pasang rodnya dengan washer yang 1. Jadi 51 lah panjang rod ini setelah digabungkan dengan washernya. Kita kunci. Ya, perhatikan para peserta didik dan para pencinta otomotif. Jadi yang panjang di angka 0, yang pendek di angka 1. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita kunci, kita lanjutkan. Sini ada beberapa pengukuran yang akan kita lakukan pada blok ini. Seperti yang pertama tadi, 3 posisi X, 3 posisi Y, di mana sumbu X itu sejajar dengan poros engkol. Nah, ini sumbu X. Beginilah sumbu X. Nah, sumbu Y nanti seperti ini memotongnya. Jadi kita masukkan bagian yang bergerak ke dalam. Kita ambil posisi X1. Nah, ini biar nampak kamera. Kita geser. Kita ambil posisi X1. X1. Oke, kamera. Ya, X1. Ini kamera bisa dekat. Ini X1. Kita goyang. Ya, kita goyang ke kiri. Kita goyang ke kanan. Ya, kita tandai di garis berapa dia? Yaitu kita nampak itu di garis 85 untuk X1. Yang jarum panjangnya di garis 85, yang jarum pendeknya di angka 3. Ya, posisi X2. X2 kita lihat ini, ayo kamera. Ini 84. Jarum panjang di garis ke 84, jarum pendeknya di angka 3, kurang sedikit. Nah, X2 84 kita ingat ya. Kemudian X3 di garis ke 83 ya. X3 ke bawah sedikit tapi tidak kandas. Jadi di sepanjangan yang kita ukur ini di sepanjangan langkah torak. Ya, nah ini oke. X3 kita ukur 83, 81, 82, 83. Oke, selesai posisi pengukuran X. Kita tuliskan. Tadi X1 85 garis 85, X2 garis 84, X3 garis 83 garis. Ya. Selanjutnya kita mengukur posisi Y. Y tadi X sejajar dengan sumbu engkol, sekarang Y itu berlawanan dengan sumbu engkol. Ya, perhatikan. Kita masukkan bagian yang bergerak di posisi X1. X1 tadi tepat Y1. Sekarang posisi Y1. Y1 itu tepat di posisi X1 tapi memotong. Oke, kita perhatikan sekarang X1 85. Y1 85. Sorry, Y1 di garis 85 jarum panjangnya. Kita ingat aja dulu. Kemudian Y2 masukkan di posisi X2 tadi. Y2 kita buat Y2. Ya, Y2 di posisi 83. Y2 di garis 83. Kemudian Y3 terakhir
Y3 itu di posisi 83. Jadi Y1 di posisi 85, Y2 83, Y3 juga 83. Jadi yang kita perhatikan waktu ini adalah jarum panjang, karena jarum pendeknya tetap di seputaran di angka 3. Jarum panjang yang kita perhatikan. Setelah ada hasil pengukuran tadi kita dapatkan, maka untuk pembacaan skala kita pasangkan bore gauge ini di pemegangnya. Kita pasangkan bore gauge ini di pemegangnya. Kemudian kita ambil mikrometer yang telah kita kalibrasi. Oke, kita ukur X1-nya dari hasil yang kita dapatkan tadi 85 garis. Dan jarum panjangnya di garis 85, jarum pendeknya di angka 3. Oke, kamera. Jadi kita buat di 85. Kita buat seperti pengukuran tadi posisinya. Posisi jarum ini, jarum dial gauge. Kita buat. Oke. Jarum panjangnya di garis 85, jarum pendeknya di angka 3. Oke, inilah dia. Ya. Kita baca. Kita dapatkan hasil pengukurannya 50,24. Nah, inilah kita tuliskan. X1 50,24 mm. Jadi kita lanjutkan. X2 di 84. Nah, di 84 di jarum panjang di garis 84, jarum pendek di angka 3. 84 jarum pendek di angka 3. 84. Oke. Kita buat, kita baca hasil pengukurannya. 50,27. Iya, 50,27. 50,27 mm. Jadi kita tulis. Nah, disinilah kekurangan mikrometer yang 1/100. Kalau 1/1000 hasilnya memang lebih akurat, tetapi tetap proses pembelajaran tidak boleh terhenti gara-gara kondisi yang sekarang. Kita lanjutkan X3. Kita buat posisi jarum panjang di garis ke-83 dan jarum pendek di angka 3. Oke. Dalam 3. Oke, ini akan lebih besar hasilnya. 63 berarti 50,28. 50,28 mm. Jadi untuk X1, untuk Y1, Y2 dan Y3, karena ada bilangan yang sama, posisi yang sama dari posisi pengukuran bore gauge, maka nggak usah kita ukur lagi. Kita cuma melihat ke samping aja. Posisi Y1 garis jarum panjangnya di 85, jarum pendeknya di angka 3, maka hasil pengukurannya tadi sudah kita ukur. Maka 50 kita langsung tuliskan 50,24. Posisi Y2 juga di jarum panjang di garis 83 dan jarum pendek di angka 3. Tadi setelah kita ukur di posisi X3. Nah, maka hasil pengukurannya 50,28. Kemudian posisi Y3, posisi gignya ini di garis 83 juga sama, dan jarum pendeknya di angka 3. Maka kita hasilnya juga 50,28. Oke, setelah hasil pengukuran kita dapatkan,
maka kita akan menentukan kelonjongannya berapa, ketirusannya berapa. Kelonjongan elips, lonjong diameter X1 dan Y1, X2 dengan Y2, X3 dengan Y3. Jadi kita lihat perbandingannya. Ya, kita lihat yang paling besar selisihnya. Maka kita mendapatkan selisih yang paling besar di posisi X2 dan Y2. Ini dia, X2 dan Y2 kelonjongannya. Maka kita kurangkan 50,28 dikurang 50,27. Ya. Y2 kurang X2. Hasilnya sama dengan 0,01 mm. Sementara ketirusan, ya yang terakhir itu ketirusan. Ketirusan itu selisih antara X1, X2, X3. Mana di antara mereka itu yang paling besar? Begitu juga dengan Y1, Y2, Y3. Mana di antara hasil pengukuran ini yang selisihnya paling besar? Kita dapatkan di X1 dan X2. Nah, X1-nya 50,24, X1-nya 50,24 dan X3-nya 50,28. X di posisi Y yang paling besar 50,24, Y1-nya, Y2-nya 50,28. Berarti selisih yang paling besar terdapat di posisi Y1 dan Y3. Y1 dan Y3. 4 selisihnya. Kita kurangkan 50,28 ya, Y1 kurang Y3 kurang Y1. Maka kita dapatkan 0,04 mm. Oke, inilah kesimpulan yang kita dapatkan. Ketirusan 0,01 mm, 0,04 mm, kelonjongan atau keelipan 0,01 mm. Jadi inilah kesimpulan dari pengukuran kita. Nanti saya yakin dan percaya banyak pertanyaan di sini. Silakan ditulis di komen. Insyaallah mudah-mudahan kalau itu kita baca, itu saya baca, nanti akan saya jawab atau kita diskusikan bersama. Oke, demikianlah pokok bahasan kita hari ini, mengukur diameter silinder menggunakan dial ball gauge. Demikianlah pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.